Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Yanti Damayanti. I will present the plot in the novel The Pearl by John Steinbeck. The definition of plot. Di sini ada beberapa definisi plot menurut para ahli. Yang pertama, William Justensen dalam Burhanur Giantoro. Alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Yang kedua, atarsemi. Alur atau plot adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai sebuah intelerasi fungsional yang sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Dengan demikian, alur merupakan suatu jalur tempat lewatnya rentetan peristiwa yang merupakan rangkaian pola tindak tanduk yang berusaha memecahkan konflik yang terdapat di dalamnya. Alur atau plot memegang peranan penting dalam sebuah cerita rekaan. Selain berbagai dasar bergeraknya cerita, alur yang jelas akan mempermudah pemahaman pembaca terhadap cerita yang disajikan. 3 penahapan plot dalam novel The Pearl. Tahap awal. Saat Kino menemukan mutiara yang berharga, harapan-harapan tinggi memenuhi pikiran Kino. Harapan seperti menikah di gereja, membeli senapan, dan harapan terindah Kino jatuh pada Koyotito yang akan mendapatkan pendidikan yang baik dan masa depan yang cerah. Berita Kino menemukan mutiara tersebar luas ke kota. Segala macam orang menjadi tertarik pada Kino dan memunculkan konflik-konflik terhadapnya. Tahap tengah. Mutiara yang berharga menghancurkan kehidupan Kino. Karena di tahap inilah munculnya konflik-konflik seperti kecemburuan umum dari tetangga, perebutan mutiara oleh dokter, pendeta, dan pencuri, bahkan pembuangan mutiara oleh Juana. Karena Juana berpikir bahwa mutiara itu mengandung aura jahat. Rentetan peristiwa yang datang mulai menghancurkan kehidupan Kino. Mereka memutuskan untuk pergi. Tahap akhir. Kino memutuskan untuk membuang mutiara itu. Alasannya karena peristiwa-peristiwa datang lagi terhadapnya saat melakukan perjalanan ke ibu kota. Suatu peristiwa yang menyadarkan dirinya sendiri yaitu kematian Koyotito. Kesadaran itu adalah tanpa Koyotito, mutiara itu hanya harapan kosong. Berikut kita akan mulai tahapan plot menurut Burhanur Giantoro. Tahap situation, tahap generation circumstances, tahap recent action, tahap climax, dan tahap denouement. Tahap situation, tahap pengenalan, pelukisan situasi latar, dan pengenalan tokoh. The Pearl yang berlangsung di lapas dimulai dengan deskripsi kehidupan keluarga Kino yang tampaknya indah. Pasangannya Juana dan bayi mereka Koyotito. Kino sendiri adalah seorang nelayan mutiara dan hidup dalam kesederhanaan. Keluarga ini menikmati kehidupan mereka. Kino mendengarkan The Song of Family di setiap rutinitas hidupnya. Mereka hidup bahagia menurut pandangannya mereka sendiri, seperti dalam kutipan berikut. Tahap Generation Circumstances. Di sini hanya muncul bibit-bibit konflik, tapi arah menuju konflik sudah terlihat. Bibit-bibit konflik pada The Pearl muncul saat Koyotito tersengat kalajengking. Meskipun di sini Kino berusaha melindungi Koyotito dan Juana meminta pertolongan dengan mantra sihirnya, tapi kalajengking itu jatuh mengenai bahu Koyotito. Perjumpaan Koyotito dengan kalajengking menggambarkan kemungkinan bahaya akan menerpa pada keluarga ini. Kalajengking menggambarkan sosok yang jahat, disertai musik Song of Evil yang Kino pikirkan. Kabar Koyotito tersengat kalajengking terdengar oleh tetangga mereka ketika Juana menyuruh memanggil dokter, tapi mereka berkata, dokter tidak mungkin datang pada kaum miskin seperti mereka. Pertemuan Kino dengan dokter menggambarkan hal ini dengan tajam, karena dokter pada dasarnya membiarkan Koyotito mati, karena Kino tidak mampu membayar pengobatannya. Sebelum kita ke tahapan ration action, mari kita dengar lebih dahulu situasi Kino setelah ia menemukan mutiara. Pada chapter 2 dikisahkan Kino yang telah menemukan The Pearl of the World. Kino dan Juana menyusuri pantai menggunakan perahunya, benda yang paling berharga yang ia miliki.
Berita bahwa Kino telah menemukan the pearl of the world menyebar ke seluruh kota. Berita itu datang kepada tetangga, pendeta, dokter, dan para pedagang. Juan Thomas kakaknya bertanya kepada Kino apa yang akan ia lakukan setelah Kino menjadi kaya. Kino menjawab dan membayangkan dia dan Juana akan menikah di gereja, melihat Coyotito mengenakan topi yachting setelan pelaut dari Amerika Serikat, dan pendidikan layak Coyotito. Pikiran liarnya ia menginginkan sebuah senapan yang membuat Juana terkejut. Kino berharap besar pada mutiara yang ia yakini akan mengubah nasibnya. In the pearl, he saw Juana and Coyotito and himself standing and kneeling at the high altar. And they were being married that they could pay. He spoke softly. We will be married in the church. But Coyotito, he the one who wore a blue sailor suit from United States and a little yachting cap. All of these things Kino saw in the Lucian pearl, and he said, we will have new clothes. Little thing Kino won, a harpoon. His lips moved hesitantly over this. A rifle, he said, perhaps a rifle. But Kino face shone with prophecy. My son will read and open the books, and my son will write and will know writing, and my son will make numbers, and these things will make us free because he will know and through him we will know. Harapan-harapan yang mustahil terjadi Kino bayangkan, tanpa berpikir bahwa mutiara itu akan mendatangkan kejahatan kepadanya. Peristiwa perebutan mutiara oleh beberapa tokoh yang akan menghambat tujuannya. Konflik-konflik itu datang pada tahapan ration action. Tahap ration action. Rentetan peristiwa mulai bermunculan. Konflik kecil datang dari para tetangga yang terus mengawasi Kino dari luar. Permusuhan yang ditujukan kepada Kino dan Juana adalah kecemburuan umum dari masyarakat atas keberuntungannya dan mereka juga menginginkan mutiara untuk diri mereka sendiri. Rancangan mencurigakan datang dari dokter dan pendeta yang secara terang-terangan mengunjungi rumahnya. Ini menunjukkan bahwa bahaya yang dihadapi Kino bukanlah dari tetangga yang cemburu, melainkan dari merekalah yang situasi ekonominya aman dan hanya menginginkan kemewahan yang lebih besar. Kino tentu saja menyadari sikap para tetangga, pendeta, dan dokter. Dengan sengaja datang ke rumahnya dan bersikap manis. Mereka hanya ingin mutiara itu. Kino sangat protektif sekali terhadap mutiaranya. Dia takut kepada semua orang yang akan mengambil mutiara itu. Di lapas, seluruh kota tahu bahwa Kino akan menjual mutiara hari itu. Bahkan, Juana, Kino, dan Coyotito berpakaian spesial. Para tetangga tidak mungkin melewati hari bersejarah. Mereka beriringan mengantar Kino, dan Juan Thomas, kakaknya, memperingati Kino agar tidak tertipu dengan harga. Juan Thomas bercerita tentang seseorang dengan mutiara yang lenyap tak kembali. Ketegangan terjadi antara Kino dan para pedagang saat tawar-menawar. Kino terkejut bahwa mereka menilai mutiara ini dengan harga rendah, jauh yang dari ia inginkan. Para pedagang menilai bahwa mutiara itu hanya mutiara biasa. Tapi Kino bersikeras itu adalah the pearl of the world. Kino merasa ditipu. Bahkan Kino pun akan menjualnya ke ibu kota. Ancaman terhadap Kino ini memperkuat tekadnya, bagaimanapun juga ia menyimpan harapan besar pada mutiara itu. Dia berpikir hanya itu kesempatannya, bahkan jika ia berperilaku brutal sekalipun. Sementara, Juana terus memperingatkan Kino tentang efek bencana dari mutiara itu. Saat Kino semakin dikuasai oleh obsesinya terhadap mutiara, Juana tetap mempertahankan penilaian realistis dari efek mutiara. Bagi Juana, mutiara melambangkan kejahatan besar dan penderitaan. Orang-orang yang menyerang Kino tidak disebutkan identitasnya. Meskipun Kino mengira mereka adalah agen mutiara, rentetan berbagai musibah yang menimpa Juana dan Kino, mereka kehilangan sampan dan rumah mereka saat membela diri. Kino bahkan menyerang Juana ketika ia hendak membuang mutiara itu. Juana menyadari perubahan pada Kino yang kewarasannya diragukan. Kino bahkan melakukan pembunuhan dan mengatakan mutiara itu telah menjadi jiwanya. Juan Thomas pun memperingatkan Kino bahwa mutiara itu mengandung kejahatan dan ia mengatakan, pergilah bersama Tuhan. Ketika ia hendak berpergian ke utara, seolah-olah
itu bisa disebut perpisahan yang menyakitkan, dan bisa disebut juga akhir tragis untuk Kino dan Juana. Tahap klimaks, tahap puncak konflik. Saat Kino dan Juana melakukan perjalanan ke utara, Kino merasakan kegembiraan dan ketakutan. Mereka berusaha menutupi jejak mereka. Juana bertanya bagaimana jika mutiara itu memang tidak berharga dan hanya sebuah ilusi. Kino menyangkal, mereka tidak mungkin diikuti jika mutiara itu tidak berharga. Kino pun memperingati Juana bahwa siapapun yang mengikuti kita akan mengambil mutiara kita. Kino masih membayangkan setelah ia menjual mutiara itu, pernikahan di gereja, senapan, dan pendidikan Coyotito. Mereka beristirahat. Dari kejauhan mendengar suara dan ada 3 orang pelacak. Kino menyadari bahwa jika pelacak menemukannya, dia akan mengambil senapannya dan harus membunuhnya. Jika tidak, merekalah yang akan dibunuh oleh si pelacak. Demi mutiara itu, Kino dan Juana melarikan diri ke pegunungan. Kino memerintahkan Juana untuk membawa Coyotito dan berpisah karena si pelacak yang ia inginkan hanyalah mutiaranya. Tapi Juana dengan tegas menolak. Mereka bersembunyi di gua. Kino menemukan pelacak di dekat sungai. Agar tidak terlihat, Kino melepas pakaiannya dan merayap di dekat mereka. Coyotito menangis sementara Juana mencoba terus menenangkannya. Suara tangisan Coyotito terdengar oleh si pelacak yang mengira bahwa itu adalah suara anjing coyote. Saat pelacak akan menembak, Kino menerkam mereka dengan pisau dan pistol. Menyerang mereka seolah-olah seperti dirasuki sosok jahat. Menyerang dengan brutal. Pikirannya tidak sadar. Meskipun di sini Kino melindungi keluarganya, Kino tersadar dengan suara tembakan seraya dengan teriakan tangisan kematian. Coyotito telah ditembak. Tahap denouement, tahap penyelesaian. Kino kembali ke lapas dengan satu kepemilikan yang sangat ia inginkan, sebuah senapan. Tetapi ia telah kehilangan Coyotito. Mereka kembali seolah-olah telah melewati kejadian tragis. Orang-orang mengatakan bahwa mereka telah melewati rasa sakit. Dengan Kino yang memegang senapan dan Juana membawa selendangnya yang dililitkan seperti karung, berlumuran darah kering. Kino dan Juana berjalan melewati kota tanpa sepatah kata apapun. Hanya menatap lurus ke depan dengan tatapan nanar. Bahkan mereka mengabaikan rumahnya dan sampan Kino yang rusak. Kino dan Juana sampai di tepi laut. Kematian Coyotito telah mengubah pandangan Kino terhadap mutiara. Mutiara itu jahat berwarna abu-abu. Mutiara yang telah menghancurkan hidupnya dan menghilangkan harapannya. Di dalam mutiara itu hanya ada tragedi. Di mutiara itu, ia melihat Coyotito terbaring di gua kecil dengan bagian atas kepalanya yang tertembak. Kino memutuskan untuk membuang mutiara itu. Saat Kino melempar mutiara itu ke laut, dia membuang benda yang tidak berarti. Mutiara tidak memiliki nilai dalam arti bahwa tanpa Coyotito, mutiara tidak memiliki kekuatan untuk menyediakan masa depan yang lebih baik bagi Kino dan Juana. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah memperhatikan dan menonton video ini sampai akhir. Semoga alur cerita The Pearl tersampaikan dengan jelas dan bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada kata-kata yang ambigu ataupun kata-kata yang salah. Thank you everyone for visiting this video. If you have any question, you can write in the comments columns. I will be happy to answer your question. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.